Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu dengan Bu Nelis lagi. Hari ini pembahasannya adalah bab 4 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan disampaikan Bu Nelis akan bermanfaat di dunia dan hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Kita baca bismillah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita lanjut ke materi. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel itu bisa diselesaikan dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama adalah metode eliminasi. Kemudian metode yang kedua adalah metode substitusi. Metode yang ketiga adalah metode grafik. Sekarang kita contoh, nanti kita praktekkan dengan soal dan dengan berbagai metode ini. Contoh yang pertama, Bu Ida membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pulpen dengan harga Rp7.500. Bu Ani membeli 2 buah buku tulis dan 3 pulpen di toko yang sama dengan Bu Ida dengan membayar Rp5.750. Pertanyaannya, A, berapakah harga 1 buah buku dan 1 buah pulpen? Pertanyaan yang kedua, berapakah harga 3 buku dan 4 buah pulpen? Sekarang kita jawab dengan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Jawab dengan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi artinya adalah menghilangkan. Berarti kalau kita mengeliminasi X untuk mencari nilai Z dan kebalikan mengeliminasi Y untuk mencari nilai X. Karena ini sistem persamaan linear ini berupa soal cerita, kita buat persamaannya terlebih dahulu. Dibuat persamaan. Persamaannya kita lihat, Bu Ida membeli 5 buah buku dan 2 buah pulpen. Misalkan kita andaikan ya, buku tulis adalah X. Misalkan buku adalah X. Dan pulpen adalah Y. Maka diperoleh persamaan Bu Ida membeli 5 buah buku. Berarti 5 buah X. Karena buku tulis diganti dengan X. Berarti 5X. Diperoleh persamaan 5X. Dan 2 buah pulpen, karena pulpen diganti dengan Z berarti 2Z. 5X ditambah 2Z sama dengan Rp7.500. Persamaan kedua diperoleh dengan Bu Ani membeli 2 buah buku tulis. Berarti persamaannya adalah 2X. Dan 3 buah pulpen berarti 3Z sama dengan 5.750. Dari soal cerita ini diperoleh 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah 5X plus 2Z sama dengan 7.500.
Persamaan kedua, 2X plus 3Y sama dengan 5.750. Sekarang kita buat eliminasi. Mengeliminasi X terlebih dahulu. Seperti yang tadi diungkapkan Bu Nelis, bahwasannya kalau kita mengeliminasi nilai X, berarti kita nanti memperoleh nilai Z. Mengeliminasi X berarti adalah menghilangkan nilai X dengan syarat bahwasannya koefisien X adalah sama. Artinya kita bisa mengeliminasi nilai X atau mengeliminasi X jika koefisien X sudah sama. Kalau belum sama, disamakan terlebih dahulu. Kita lihat soal. 5X plus 2Y sama dengan 7.500. Persamaan kedua, 2X plus 3Y sama dengan 5.750. Kita perhatikan koefisien X. Di sini nilai koefisien X-nya sama tidak? Ya, betul. Koefisiennya tidak sama. Persamaan pertama koefisiennya 5. Koefisien kedua adalah 2. Karena belum sama, maka tidak bisa langsung dieliminasi. Harus disamakan terlebih dahulu. Biar sama, persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 5. Sehingga menjadi 5 dikali 2, 10. 5X kali 2 sama dengan 10X. 2Z kali 2 sama dengan 4Z. Ingat, tanda penjumlahannya tidak berubah. 7.500 dikali 2 sama dengan 15.000. Beralih ke persamaan kedua. 2X dikali 5 adalah 10X. 3Z dikali 5 sama dengan 15Y. 5.750 dikali 5, dihitung dulu. 575, nolnya menyusul, dikali 5. 5 kali 5, 25, 2. 7 kali 5, 35. Ditambah 2, 37. 5 kali 5, 25. Ditambah 3 sama dengan 28. Punya 01, berarti sama dengan 28.750 rupiah. Perhatikan anak-anak, di sini nilai koefisien X sudah sama. Ketika nilai koefisien X sudah sama, tinggal kita kurangi, kita buat tanda pengurangan. 10X dikurangi 10X tereliminasi, hilang. Tidak usah ditulis karena sudah tereliminasi. 4 dikurangi 15, berapa anak-anak? 4 dikurangi 15 adalah min 11Z. 15.000 dikurangi 28.750 sama dengan, dibalik ya, 28.750 dikurangi 15.000. 0, 5, 7. 8 dikurangi 5 adalah 3. 2 dikurangi 1 adalah 1. 13.750. Z sama dengan, ini negatif, min 13.750. Z sama dengan, karena sebelah kiri, ruas kiri negatif, sebelah kanan, ruas kanan juga negatif, maka hasilnya adalah positif. 13.750 dibagi 11. Min bagi min menjadi plus.
Y sama dengan kita hitung 13.750 dibagi 11. Berapa anak-anak? 1. 11. Kita kurangi 2. 2 dibagi 11 tidak bisa, 7 diturunkan. 27 dibagi 11, 2. 22. Sisa berapa anak-anak? Sisa 5. 5 bagi 11 tidak bisa, 5 turunkan. 5 bagi 11, 5. Punya 01, selesai. Berarti 1250. Mengeliminasi X untuk memperoleh nilai Z. Sekarang kebalikan, kita mengeliminasi Y untuk mencari nilai X. Mengeliminasi Z. Kita tulis soalnya 5X plus 2Z sama dengan 7.500. 2X plus 3Z sama dengan 5.750. Seperti yang pertama, bahwasanya supaya bisa mengeliminasi X maupun Y, koefisiennya harus sama. Berarti ini koefisien Z adalah sama, harus sama. Ini yang perlu diperhatikan. Di sini kita perhatikan koefisien Y. Pada persamaan pertama, koefisien Z adalah 2. Persamaan kedua, koefisien Z adalah 3. Sama apa tidak anak-anak? Tidak sama. Seperti langkah yang pertama, supaya bisa mengeliminasi Y, koefisien harus sama. Biar sama, yang atas dikalikan dengan 3. Yang bawah dikalikan dengan 2. Sekarang tinggal mengkalikan. 5X dikali 3, 15X. 2Z dikali 3 adalah 6Z. 7.500 dikali 3, berapa anak-anak? 22.500. Terus sekarang 2X dikali 2, 4X. 3Z dikali 2, 6Z. 5.750 dikali 2, 10.000 tambah 1.500, berapa anak-anak? 11.500. Sekarang kita perhatikan nilai koefisien Y setelah dikalikan ternyata sudah sama. Ketika sudah sama, seperti tadi kita buat pengurangan. 15X dikurangi 4X. 15 dikurangi 4 adalah 11X. 6Z dikurangi 6Z sudah tereliminasi. Sudah hilang ya, tereliminasi. Sama dengan 22.500 dikurangi 11.500. Tinggal 1. X sama dengan 11.000 dibagi 11. X sama dengan 1.000. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai Z dan sudah memperoleh nilai X. Sekarang kita jawab pertanyaan pertama. Berapa harga satu buah buku dan satu buah pulpen? Karena buku itu adalah X, maka satu buku adalah, maka harga satu buku itu sama dengan X. X
X-nya mana? Z. Ini X berarti 1000. Buku adalah X berarti 1000 rupiah. Kita pakai rupiah karena harga. Terus harga satu buah pulpen. Harga satu buah pulpen, karena kita tadi memisalkan pulpen adalah Z, kita cari nilai Z 1250. 1250 rupiah. Soal pertama sudah terselesaikan. Sekarang beralih ke soal kedua. Berapa harga 3 buah buku dan 4 pulpen? Harga 3 buah buku, harga 3 buah buku dan 4 pulpen adalah, kita beralih ke sini ya, 3 buku berarti karena buku adalah X berarti 3X ditambah 4 pulpen 4Z. Kita ganti X dengan harga tadi yang sudah dibeli, yang sudah dicari. 3 kali X adalah 1000. Ditambah 4Z berarti 4 kali 1250 sama dengan 3 kali 1000 3000 ditambah 4 kali 1250 adalah 5000. 4 kali 1000 4000, 250 kali 4 1000, jadinya 5000. Di total sama dengan Rp 8.000 rupiah. Jadi yang ditanyakan berapa harga 3 buku dan 4 pulpen adalah 8.000 rupiah. Ini adalah metode eliminasi. Sekarang kita beralih ke metode substitusi. Anak-anak, kita lanjut ya. Kalau tadi soalnya berbentuk soal cerita, sekarang langsung ke persamaan saja. Tentukan himpunan penyelesaian. Pertanyaannya seperti itu. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Z sama dengan 12. Persamaan kedua, X plus Z sama dengan 5. Tentukan nilai X dan tentukan nilai Z. Kita jawab dengan metode substitusi. Dengan metode yang kedua ya, Cah. Jawab. Kita tulis soal 2X plus 3Y sama dengan 12. X plus Y sama dengan 5. Untuk memudahkan dalam mencari himpunan penyelesaian, baik itu X maupun Y, carilah salah satu dari 2 persamaan ini yang koefisiennya adalah 1. Bisa X, bisa Y. Carilah variabel X atau Y yang mempunyai koefisien 1. Di sini yang mempunyai koefisien 1 itu adalah persamaan kedua. Koefisien X adalah 1, koefisien Y adalah 1. Setelah kita pilih X plus Z sama dengan 5. Setelah kita pilih persamaan kedua, kita rubah bentuk persamaan kedua menjadi X sama dengan pindah 5, Z pindah, karena pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan menjadi min Z.
akhirnya persamaan berubah, yang asalnya X plus Y sama dengan 5 menjadi X sama dengan 5 min Z. Atau kita rubah, tidak harus X sama dengan 5 min Z. Seperti yang Bunda Lis tadi berkatakan, bahwasanya yang penting koefisiennya salah satu variabel itu adalah 1. Bisa dirubah Z sama dengan. Jika kita merubah Z berarti Z sama dengan 5 min X. Bisa pilih X sama dengan 5 min Z atau Z sama dengan 5 min X. Baiklah anak-anak, sekarang kita ambil yang pertama saja ya. X sama dengan 5 min Z. Setelah kita rubah persamaan kedua, X plus Z sama dengan 5 menjadi X sama dengan 5 min Z. Sekarang kita substitusikan. Kita substitusikan ke persamaan pertama. 2X plus 3Z sama dengan 12. 2 kali X. X nilainya adalah 5 min Z. X sama dengan berarti nilai X adalah 5 min Z. Ditambah 3Z sama dengan 12. Kita substitusikan atau bahasane gampangnya wis dilebokno wae X diganti dilebokno mrene. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 5 10. 2 dikali min Z adalah min 2Y. Ditambah 3Z sama dengan 12. Di ruas kanan ini ada suku yang sejenis, min 2Z dan 3Z. Kita sederhanakan, min 2 plus 3. Berapa anak-anak? 1. Berarti 10. Kenapa ini tidak bisa dijumlah? Karena bukan suku jenis, karena ini konstanta. Min 2Z plus 3 tadi hasilnya adalah 1Y. Karena 1Y cukup ditulis Y. Sama dengan 12. 10 ditambah Y tidak bisa karena bukan suku sejenis. Kita pindah ke ruas kanan. Y sama dengan 12. Pindah karena ini positif, berhubung pindah ruas menjadi negatif. Y sama dengan 12 dikurangi 10 adalah 2. Langsung ketemu cah, nilai Y sama dengan 2. Sekarang kita cari X. Ingat nilai X sudah ketemu, X sama dengan 5 min Z. Kita substitusikan X min X sama dengan 5 min Z. Jika Y sama dengan 2, kita substitusikan, kita masukkan X sama dengan 5 dikurangi Z, diganti, disubstitusi 2. X sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, sudah ketemu ya, X3, Z2. Jangan kebalik. 2,3 jangan, tapi 3,2. Himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. X, Z, bukan Z, X. Sekarang anak-anak kita lanjut ke metode grafik. Metode eliminasi sudah, metode substitusi sudah, sekarang ke metode grafik atau metode yang terakhir. Lihat anak-anak, dengan soal yang sama ya, 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita tulis 2X plus 3Z sama dengan 12. X
plus Y sama dengan 5. Dengan metode grafik, kita ambil satu persamaan terlebih dahulu. 2X plus 3Z sama dengan 12. Jika X diganti dengan 0, maka 2X berarti 2 karena X-nya diganti 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3Z sama dengan 12. 2 kali 0, 0 tidak usah ditulis. Yang tersisa hanya 3Z. 3Z sama dengan 12. Z sama dengan 12 dibagi 3. Z nilainya adalah 4. Sekarang jika Y diganti 0, jika Y sama dengan 0, maka 2X plus 3, karena Z diganti dengan 0 berarti 3 kali 0 sama dengan 12. 2X 3 kali 0, 0 hilang ya, sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. X sama dengan 12 bagi 2 adalah 6. Berarti persamaan 2X plus 3Z sama dengan 12 jika dibuat grafik itu melalui titik. Yang pertama adalah 0,4 dan 6,0. Kita buat garis. Garis yang melalui 0,4 dan 6,0. 0,4 sini. 6,0 sini. Dari dua titik ini kita buat garis yang saling menghubungkan. Kita lihat, ini adalah garis dari persamaan 2X plus 3Z. 2X plus 3Z sama dengan 12. Sekarang kita cari garis dari persamaan X plus Y sama dengan 5. Kita taruh sini ya. Persamaan kedua, X plus Y sama dengan 5. Seperti langkah pertama, jika X sama dengan 0, maka kita ganti X 0 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Terus langkah kedua, jika Z sama dengan 0, karena X tadi sudah 0, sekarang Y. X ditambah 0 sama dengan 5. X sama dengan 5. Persamaan garis yang kedua melalui titik 0,5 dan 5,0. Kita cari 0,5, 0x5z, sini titiknya. Terus yang kedua adalah 5,0 sini. Seperti tadi, kita buat garis yang saling menghubungkan.
Ini adalah garis X plus Y sama dengan 5. Pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X plus Y sama dengan 5. Di mana himpunan penyelesaiannya? Lihat, dari dua garis ini di manakah letak titik perpotongan? Letak titik perpotongan lihat di sini. Kedua garis ternyata bertemu di titik berapa ini? X-nya berapa, Cah? Ini garis X, ini Z. Di titik berapa? Ya, betul. Perpotongan kedua garis bertemu di titik 3,2. 3X 2Z. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Yang perlu diingat, jika kedua persamaan setelah digambar ternyata kedua garis berpotongan, maka disitulah letak himpunan penyelesaian. Tetapi jika kedua persamaan setelah digambar di garis ternyata kok keduanya tidak berpotongan, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Itu saja materi hari ini anak-anak. Jangan lupa di sini Bu Nelis akan memberikan soal. Soalnya itu adalah uji kompetensi 5 halaman 58-59. Ingat, soalnya adalah nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai 19. Nomor ganjil ya, Cah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.